Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Remaja Tani Indonesia. Video kali ini saya akan sedikit membahas perbedaan jenis bawang daun yang kecil dan bawang daun yang daunnya agak besar, serta satu lagi yang perkembangbiakannya ada dengan dua cara, yaitu bisa dikembangkan dengan biji dan tunas. Nanti kita bahas perbedaan dan perkembangannya, serta kita ambil contohnya. Yang di sini saya kembangkan jenis bawang daun yang kecil. Bawang daun yang kecil karena yang besar dulu saya udah kembangkan, tetapi hasilnya kurang maksimal karena di sini bukan daerah pesawahan tapi lahan yang sangat gersang, di sini panas. Jadi kalau yang besar kayaknya butuh air yang banyak. Beda dengan yang ini, nanti kita saksikan dan saya akan sedikit bahas perbedaan dan perkembangan bawang daun yang kecil dengan yang besar. Mengulas video yang minggu-minggu lalu tentang manfaat perbedaan cara tanam, yaitu seperti ini. Nah, ini sekarang udah mulai tumbuh serta bagus. Nah, yang sekarang yang ini waktunya untuk dipanen karena ini udah nyampe 15 atau 20 perumpunnya. Sedikit saja saya buktikan yang kemarin ini udah mulai tumbuh dan ini sekarang saatnya sudah bisa dipanen gitu. Nah, inilah jenis bawang daun hijau yang besar. Di sini kita ambil dulu itunya contohnya, dan nanti kita ambil yang perkembangbiakannya dengan dua cara, yaitu bisa dengan tunas dan biji. Kita ambil dulu ini, nanti kita ngambil lagi yang di sebelah sana. Nah, ini contoh bawang daun yang jenis perkembangannya itu dua cara, bisa dari tunas dan bisa dari biji seperti ini. Karena jenis yang ini berbuah. Nanti kita jelaskan sedikit, kita bahas perkembangbiakannya. Nah, kalau yang ini jenis bawang daun yang kecil, perkembangannya seperti ini ke sana. Jadi kalau bagus ini ngurusnya ini bisa besar-besar seperti ini, dan tingkat kesuburan tanahnya juga kalau bagus hampir sama dengan bawang daun yang hijau besar, tergantung pemupukan, pengurusan, dan kesuburan tanahnya. Nah, kita sekarang ambil contohnya yang jenis ini, kita bandingkan dengan yang jenis yang besar.
Saya akan bahas yang bawang daun yang jenis yang kecil dulu. Nah, kalau khusus yang kecil ini perkembangbiakannya yaitu dengan tunas, maka perkembangbiakan perbedaan dari bawang daun yang besar itu sangat beda. Karena apa? Yang jenis ini perkembangbiakannya cepat memiliki tunas baru. Karena apa? Ini hanya berkembang biak dengan satu, yaitu dengan tunas. Ini lebih cepat daripada yang bawang daun yang jenis yang besar ini. Kalau di sini ini bawang daun ini disebutnya bawang daun gaji, karena dalamnya dari daun ini kalau bagus di sini kayak agak berlendir seperti jelly gitu. Dan sedangkan yang satu lagi yang jenis perkembangbiakannya dengan dua cara, yaitu bisa dengan biji. Jenis yang ini itu agak lama perkembangbiakannya, karena ini dua cara perkembangbiakannya dengan tunas dan biji. Nah, contoh bawangnya itu agak tinggi-tinggi yang dengan biji itu. Karena apa? Ini lama, sulit untuk berkembang biak, dan tingginya itu maksimal ini bisa 70 cm di daerah tempat saya ini. Nggak tahu di daerah tempat yang lain. Kalau di sini saya udah pernah coba ukur, ini bisa nyampe ketinggiannya itu dari bawah sampai ujung itu 70 cm. Nah, ini yang udah tuanya seperti ini. Perbedaannya dari kulitnya ini agak oranye ke merah-merahan. Beda dengan jenis yang bawang daun yang kecil ini, sampai tua pun ini tetap bonggolnya ini putih. Nah, kalau yang ini itu kalau nanamnya bagus, batangnya itu bisa sebesar ini, sebesar ibu jari kalau bagus itu ngurusnya. Dan pasokan airnya di dalam tanah itu dengan unsur haranya itu terpenuhi, bisa sebesar ini, sebesar ibu jari. Tapi yang jenis ini keunggulannya di tempat saya ini tahan terhadap cuaca panas. Tapi ada tapinya lagi, ini sulit untuk tumbuh tunas baru, karena ini dengan dua perkembangan, yaitu dengan tunas dan biji. Nah, kalau yang besar ini, jenis yang besar ini juga sama. Ini kalau di sini perkembangbiakannya itu agak lambat. Karena apa? Karena pasokan unsur hara dan air di tempat saya tidak mencukupi untuk jenis yang ini. Jenis yang besar ini membutuhkan air yang sangat banyak. Jadi perkembangbiakannya tunas yang ini dengan yang bawang daun kecil itu berbeda. Kalau jenis yang besar ini butuh banyak pupuk dan air, tapi pertumbuhan tunasnya agak lambat. Nah, beda dengan yang kecil ini, tidak perlu banyak pupuk dan cadangan air di dalam tanahnya, tapi ini cepat untuk tumbuh tunas. Jadi yang ini mempermudah, mempercepat kita panen lagi. Nah, perbedaannya ujung dari pangkal sini sampai ujung sini, yang jenis yang kecil ini
rata-rata kalau bagus, yang paling bagus ketinggiannya nyampe maksimalnya 60 cm. Kalau yang jenis kecil ini saya udah coba dulu, dan kalau maksimalnya yang kecil ini satu rumpunnya itu bisa nyampe rata-rata 2 kilo kalau bagus, nyampe 2 kilo, maksimalnya 2 kilo. Jadi ukuran sedangnya ini satu rumpun yang jenis bawang daun kecil ini setengah kilo ukuran minimalnya. Yang sedangnya nyampe 1 kilo yang ini. Nah, kalau yang jenis ini yang besar, saya belum dapat ukur ketinggiannya tahun-tahun lalu. Karena apa? Perkembangannya kurang cepat, dan saya beralih ke lebih yang cepat. Ini tidak begitu diperhatikan, tapi saya cuma harus punya aja gitu di lahan ini yang jenis ini gitu. Tapi untuk secara ekonomi mendingan yang jenis, menurut saya yang jenis bawang daun hijau yang kecil ini, cepat kita panennya. Nah, kalau yang jenis ini yang besar ini, tapi yang ininya agak kemerah-merahan, ini juga bagus. Dan ini timbangannya berat, tapi ini sulit untuk berkembang agak lama karena dua cara tadi. Nah, kalau yang ini berat timbangannya, tetapi ini membutuhkan banyak pupuk, dan ini nyampe 70 cm kalau bagus. Nah, sekian dulu dari video saya hari ini untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan sedikit bahasan perbedaan jenis bawang daun yang saya tanam ini. Karena apa? Saya dulu di sini belum ada yang nanam bawang daun. Di sini petaninya khusus sayuran, jagung, cabai di sini. Karena di sini bukan daerah pesawahan, jadi jarang yang orang petani itu menanam bawang daun. Ya saya dulu nyoba kembangkan di tempat ini, di tempat yang sebenarnya tidak sesuai untuk bawang daun. Tapi saya harap ini dulu nantinya bisa memberi hal yang baru untuk petani di sini. Tapi ternyata saya udah buktikan selama kurang lebih 5 tahun saya otodidak belajar sendiri tentang perkembangan bawang daun ini. Nah, saya sekarang udah bisa dengan pasti kalau bawang di sini itu bisa ditanam bagus dan maksimal, tapi jenisnya yang bawang daun jenis yang kecil ini. Yang jenis dua jenis ini, karena saya punya 3 jenis di sini, bisa ditanam, bisa hidup, tapi kurang kurang bisa menghasilkan gitu, kurang bagus lah kalau di tempat ini. Gak tahu kalau di tempat pesawahan itu kayaknya yang ini yang paling bagus, yaitu jenis bawang daun yang besar. Kalau di sini disebut bawang gaji. Cukup sekian dari saya pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.